Perkenalkan para hadirin semuanya, saya Rondi dari SMP IT Nur Hikmah Bekasi. Yo, selamat datang. Mohon izin untuk menyampaikan apa yang mungkin menjadi keluh kesah saya menjadi guru ya. Saya mengajar menuju tahun kedua ya, jadi saya baru bertugas 1 tahun lebih sedikit, 1 tahun lebih 1 semester lah, jadi belum sampai 2 tahun. Nah, saya sendiri latar belakang adalah sarjana pendidikan dari salah satu universitas swasta di Surabaya. Yang menjadi kegelisahan saya adalah bahwa memang apa yang dikatakan Pak Guru Gembul tadi, bahwa tidak selamanya lulusan dari sarjana pendidikan itu siap untuk menjadi guru ya. Kemudian betul juga tadi bahwa ketika di kampus itu kita diajari untuk membentuk administrasi, kemudian diajari dengan materi-materi yang memang dosen atau guru-guru kita dapatkan, sehingga kita juga dididik untuk seperti itu. Keluhan saya yang pertama adalah bagaimana kita sebagai guru yang dididik pada tahun sebelumnya untuk mengajar di masa sekarang, di mana saya juga sekarang diamani untuk mengajar di kelas 7 dengan kurikulum Merdeka dan kelas 8 dengan kurikulum 13. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana memotivasi anak-anak cerdas, ya mungkin ada yang di sebelah saya juga masih SMA, untuk menjadi guru yang berkualitas di masa depan. Tidak hanya orang-orang yang terpanggil untuk menjadi guru yang ingin berkuliah menjadi guru, tapi orang-orang yang memang cerdas dan ingin menjadi guru. Yang ketiga, ya, ini keresahan saya juga. Saya adalah guru lulusan tahun 2020. Saya dari desa, dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, saya bertugas di sini baru ya. Jadi bagaimana cara memotivasi anak-anak yang sudah tinggal di kota, sehingga saya juga memiliki latar belakang yang memang orang desa gitu. Jadi saya kadang merasa minder, jadi untuk mengajar anak-anak di kota itu dan kadang saya juga menceritakan latar belakang, oh Ustadz itu desa sekali ya. Kalau saya di sekolah dipanggilnya Ustadz di sekolah Islam, dan saya itu sangat minder gitu loh kalau memang ada anak-anak yang memang backgroundnya lebih bagus ya, lebih bagus terutama dalam sebuah pelajaran. Saya mengajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Ya, itu cukup 3 pertanyaan itu. Mohon tanggapannya dari para narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Bapak. Oh iya. Yes. Mungkin kita ke Mas Husein ya. Mas Husein yang sudah punya pengalaman mengajar tadi di ujung-ujung ya, mental-mental. Kira-kira tips dan ininya seperti apa? Iya, yang pertama kali saya ngajar tuh ya di ujung-ujung tapi di ujung Jawa Barat. Di ujung-ujung Jawa Barat. Motivasinya ya itu. Dulu tuh saya sekolah, motivasi saya sederhana sekali. Saya ingin pendidikan saya lebih tinggi daripada orang tua saya. Itu aja, saya cuman pengen ngalahin ayah saya aja. Motivasi saya itu. Sekarang saya harus motivasi anak di desa yang orang tuanya saja bahkan lulus SD tidak bisa memakai metode yang saya pakai, berarti kan. Sama sistemnya kayak yang dendam tadi. Dendam, tapi saya dendam ke orang tua saya. Saya harus punya pendidikan lebih tinggi dari orang tua saya. Nah, kalau di kota tuh rata-rata gitu, karena anak-anak di kota nih ditinggal terus sama orang tuanya, kerja, nggak pernah ketemu, nggak pernah maksudnya family time-nya kurang gitu. Saya tuh dulu bercita-cita saya ingin punya
penghasilan, pendidikan lebih besar dari orang tua saya dan punya waktu dengan anak-anak saya lebih dari orang tua saya. Itu aja yang saya di kota tuh itu aja. Ternyata teman-teman saya yang di kota juga gitu. Kadang-kadang orang tuanya sibuk kerja gitu. Dan motivasi kita rata-rata sama, ingin bersaing dengan orang tua kita. Nah, kalau di kota lebih mudah motivasinya karena kalau saya bersama teman-teman seangkatan saya itu motivasinya rata-rata sama gitu. Ingin ngalahin orang tua, ingin lebih dari kakak, kayak gitu-gitu aja. Nah, biasanya itu sih. Ya, jadi motivasi dari sebuah ambisi. Ya, Ambisi untuk bisa mengalahkan siapapun itu ya, bisa orang tua, bisa tadi bisa kan gurunya sendiri gitu. Benar. Dia nggak dapat pelajaran ini, nggak enak banget nih. Aku pengen jadi sesuatu yang mungkin bisa Biasa menginspirasi, Mbak. Ada anak SMA ternyata Pak Guru. Ada anak SMA di sini. Siapa yang anak SMA di sini? Nah, beri tepuk tangan dong Bapak Ibu. Luar Ternyata biasa. ada anak SMA Hebat. yang punya cita-cita ingin menjadi guru. Langsung nih, dia ketemu sama Bapak Ibu guru. Silakan Pak Guru, gimana Pak Guru? Saya dulu pernah bertemu dengan guru kampung dan dia mengaku guru kampung. Dia mengajar di kota, di sebuah sekolah negeri. Karena dia dari kampung dan ke kota sekolah negeri, dia berusaha untuk percaya diri dan memperkenalkan dirinya dengan luar biasa. Namanya adalah Pak Yuwono Kisyuran. Jadi karena dia pede dan pengen dekat dengan anak-anak, kan namanya Pak Yuwono kan? Yuwono. Nah, dia langsung ngomong, anak-anak panggil saya saja Yu saja, Pak Yu saja. Pak Yu. Itu anak-anak langsung seneng gitu. Pak Yu, Pak Yu. Pak Yu. Ya karena, dan si gurunya ketika si anak-anaknya bersorak seperti itu, gurunya ketawa, dikiranya itu adalah sebuah penghormatan buat dirinya. Iya. Pak Yu. Jadi sejak saat itu dia panggilnya Pak Yu. Pak Gitu. Yu. Dia berminggu-minggu kemudian baru sadar setelah dengar guru-guru lain bicara, ya udah dia ganti namanya jadi jangan Pak Yu, kan namanya Yuwono Kisyuran. Jadi Pak Kis aja, Pak Kis. jadi Pak Kis juga. Pak Kis. Jadi ternyata gak ada yang ini. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah ilustrasi tentang betapa culture lag gitu loh, betapa perbedaan orang kota dengan orang desa dalam memahami status, memahami pendidikan dan sebagainya. Tapi bagaimana cara orang-orang yang seperti itu untuk memotivasi orang lain melakukan sesuatu? Jadi gini, salah satu rumusan paling mendasarnya itu begini. Kita tidak akan mungkin bisa memotivasi seseorang kalau orang yang dimaksud itu tidak tahu apa faedah kalau saya melakukan hal tertentu gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak di Indonesia, anak-anak tolong ini belajar ya, trigonometri misalkan seperti itu. Anak-anak akan sulit untuk bisa belajar itu dan sulit untuk senang belajar itu ketika mereka tidak tahu kalau saya tahu ini faedahnya apa. Kan misal, banyak sekali pelajaran-pelajaran di sekolah kita yang bahkan gurunya pun tidak tahu kalau saya mengajarkan ini terus anak-anak tahu itu faedahnya apa. Kalau misalkan anak-anak diberitahu misalkan bahwa ini adalah awan stratus, ini awan Nicolonimbus, ini adalah awan apa yang macam-macam seperti itu, disuruh dihafal, mereka nggak akan ngerti dan tidak akan termotivasi. Tapi saya dulu pernah ngajarnya kayak gini, anak-anak, yuk kita keluar kelas. Nanti jam 12 siang, bukan nanti jam 12 siang, nanti kira-kira hujan turun jam berapa? Ini udah kejadian Pak. Nah ini udah saya yang bisa menebaknya, saya kasih duit sekian-sekian atau saya kasih nilai sekian-sekian. Misalkan begitu. Si anak-anak bingung bagaimana cara saya bisa mengetahui kapan hujan akan terjadi. Kan begitu. Lalu saya jelasin, kalau hujan akan terjadi, ciri-cirinya adalah udara lembab. Kalau udara lembab, salah satu cirinya, segala sesuatu bebauan lebih pekat terciumnya.
Api tidak akan lurus ke atas, tapi belok ke sana ke sini. Jadi kalaupun misalkan kita mengetahui tanda-tanda alam, maka kita mengetahui kelembaban udara. Kalau kita mengetahui kelembaban udara, kita juga mungkin bisa berprediksi kapan terjadi hujan. Tentu saja dengan mengetahui angin bagaimana, kondisi awan dan lain sebagainya. Nah, dari situ akhirnya siswa termotivasi untuk belajar. Karena apa? Karena dia tahu faedahnya. Dia tahu kalau misalkan dia belajar awan begini, awan begitu, dia tahu kapan terjadi akan turun hujan. Dan si teman saya, dan si murid-murid saya itu bisa tebak-tebakan dengan temannya. Tapi kalau misalkan hanya diajarin tentang awan cumulonimbus itu apa, ciri-cirinya seperti apa, ketinggiannya berapa, mereka nggak akan termotivasi untuk belajar. Sebagian besar anak-anak kita itu trauma belajar sampai sekarang. Nyala ya, nyala. Anak-anak kita itu trauma belajar, sedemikian traumanya sampai ketika guru-guru ada pengumuman guru nggak hadir karena rapat. Gurunya sakit, alhamdulillah. Guru di rumah sakit kecelakaan, semoga lama. Itu teman saya dulu waktu sekolah gitu, Pak. Tapi saya yang ikutnya. Itu kan sebenarnya trauma belajar. Nah, trauma belajar itu muncul gara-gara apa? Gara-gara siswa tidak tahu kalau saya belajar tentang Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan pada Belanda pada tahun 1825, dia faedahnya apa kalau tahu itu? Karena dia tidak tahu, maka dia belajar terpaksa. Makanya kalau mau memotivasi, sampaikan kepada anak-anak bahwa setiap kalian tahu tentang materi ini, ada solusi-solusi yang bisa ditemukan ketika berhadapan dengan satu masalah tertentu. Jadi diajarkan relevansinya, maka si anak akan gemar belajar tentang materi yang disuguhkan sama kita. Itu satu di antara sekian banyak cara untuk mendorong motivasi belajar siswa. Sisanya diserahkan kepada Ibu. Ya.